Cerita kali ini bercerita tentang kehilangan. Dalam kehilangan pasti akan membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk sembuh dari rasa kehilangan itu. Tapi teman-teman, yang harus kita tanamkan juga dalam hidup kita, bahwa kehilangan itu pasti di depan mata. Karena semua apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik dari segi pasangan hidup, suami istri, anak, keluarga, orang tua kita, bahkan harta benda kita, itu semua hanya titipan. Jadi kapan waktunya Tuhan mengambil, kita harus siap bahwa itu kehendaknya Tuhan. Pasti kita bisa melewati kejadian itu gitu. Terus ada satu waktu aku pernah ketemu dengan teman aku di rumah sakit, terus dia cerita panjang lebar tentang kehidupannya. Dari inti ceritanya dia bilang gini, semenjak bapakku meninggal 2 tahunan yang lalu, aku sekarang keluar masuk rumah sakit karena penyakit MA, asam lambung, kecemasan tinggi, overthinking gitu. Dia bilang, aku takutin kalau aku di rumah sendiri. Aku takut kalau misalnya aku tidak melihat mamaku. Meskipun aku di rumah itu ada kakak, tapi aku takutin. Terus kalau misalnya luka sedikit atau sakit sedikit, aku takut jangan-jangan sakit ini yang akan membuat aku meninggal gitu. Terus dia bilang, kalau mama aku ndak ada aku lihat, aku takut. Meskipun mama aku pergi ke sawah atau ke kebun, aku ikut. Aku cuman pegang tangannya, aku cuman bilang gini, Say, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, berarti Tuhan tahu kamu sanggup, kamu mampu melewati proses itu. Saya bilang gini sama dia, kamu kalau misalnya kecemasan itu tak datang, ketakutan itu datang, karena dia muslim, aku bilang gini, kamu mengaji atau dengarkan suara pengajian dari YouTube atau ceramah dari YouTube gitu. Aku bilang gini, kalau kamu capek, kalau kamu lelah dengan sakitmu, kamu lihat mamamu gitu. Mamamu berjuang sampai saat ini, meskipun sebenarnya dia sudah tidak kuat, tapi dia kuat-kuatin hanya untuk kamu. Kamu juga harus gitu. Dia bilang, oh iya. Terus dia cerita, aku sempat ketemu, dirujuk sama dokter, ketemu psikiater atau psikolog gitu kan. Kok aku kayak dikiranya orang ini, orang stres gitu. Terus aku bilang gini sama dia, gak semua orang yang ketemu psikiater atau psikolog itu orang stres. Tapi dengan mereka ketemu psikolog atau psikiater, mereka bisa cerita bebas tanpa harus takut dijudge, dikomentari buruk dengan cerita kehidupannya. Dia bilang, oh iya ya. Jadi pesannya buat teman-teman, kalau misalnya kalian punya keluhan, kecemasan tinggi, overthinking, nggak apa-apa buat pergi ketemu sama psikiater atau psikolog. Mungkin dengan cara itu teman-teman kalian bisa mendapatkan solusi dari masalah yang kalian hadapi sekarang. Intinya, kalau misalnya ada orang di sekitar kita seperti itu, kalau kalian tidak bisa membantu, cukup untuk tutup mulut kalian tanpa harus mengomentari buruk tentang kehidupan mereka.